Nah, ini malah ada pertanyaan sekarang aku dewi. Hmm. Apa ada Instagram ada, Twitter juga ada. Nah, terus ngapain? Berarti kan ada tren di zaman sekarang. Ketika kita tidak bersosial media itu berarti terus uripmu tuh buat apa sih ya? Gue kan wis prain yang sosial media ya, terutama Instagram. Hmm. Twitter sih main? Enggak, Enggak. sekarang enggak. WA tok. Iya ada. Pernah ngerti tak? Sing gene nyetori motivasi. Orang Orang-orang yang sering Nah, ini malah ada pertanyaan sekarang aku dewi. Apa ada Instagram ada, Twitter juga ada. Nah, terus ngapain? Nah, itu loh pertanyaan. Terus ngapain? Berarti kan ada tren di zaman sekarang. Ketika kita tidak bersosial media itu berarti terus uripmu tuh buat apa sih ya? mungkin ya. Seperti itu kan? Betul. Tapi mungkin gini, sing tak rasakan karena istilahnya berita sekarang, perkembangan dunia itu kan apa bisa kita lihat di sosial media, sedangkan kita sudah jarang nonton TV toh. Ya. Mungkin seperti itu. Nek untuk update tentang apapun, misal makanan yang tren atau destinasi wisata atau apa, lihatnya di mana? Wong nggak pernah nonton TV. Aku nggak pernah nonton TV. Iya. Jarang Betul. banget. Betul. Mungkin dari 365 hari itu mungkin kalau totalnya dihitung sehari aja mungkin Enggak masuk, enggak penuh. Ya, karena apa ya? Karena kalau saya pribadi kan gini, ketika ya mungkin bagi orang yang kasarannya gini, dia menggunakan sosial media untuk sebagai pendukung untuk kerjaan dan lain-lain. Bisa. Selama sosial media itu dibutuhkan untuk kebutuhan yang pas, itu sangat berguna. Masalahnya perbandingan mereka yang menggunakan sosial media untuk kebutuhan itu dan dengan mereka yang hanya scroll tapi tidak tahu mau scroll apa, nggak tahu mau mencari apa di sosial media, itu lebih banyak yang nggak tahu. Karena TikTok lah, karena ada gini. Kamu nyari apa? Nggak ada, scroll aja. Itu lebih mengerikan lagi. Iya. Dia nggak tahu apa yang dia cari sebenarnya. Akhirnya terbawa oleh tren ya. Apa yang terbawa oleh tren yang muncul di sosmednya. Iya, berpengaruh lah, ada pengaruh sih seperti itu juga. Iya, pengaruh ya. Beda hal kalau buka sosmed terfokus ya. Aku pengen belajar masak. Kan bisa itu. Atau aku ingin mempelajari filosofi seorang military GP seperti apa. Itu kan orangnya seperti apa, mendalami peran gitu ya kan, perlu fokus. Mungkin sebenarnya ketika mungkin lihatnya hanya scroll, tidak ada masalah ketika dia bisa istilahnya mengintisarikan pengetahuan yang ada. Ya. Diringkes. Apa ya? Nonton apa ya? Misal nonton ada sebuah cuplikan film. Kalau mungkin dari kita penggiat foto bisa melihat, oh tone seperti ini ya. Referensi. Betul. Jadi keinget ke memori. Jadi suatu saat bikin mungkin warnanya akan seperti ini. Tapi kalau nggak punya arah atau nggak punya apapun itu, ya sudah, memang killing time dok, menghabiskan waktu tanpa mendapatkan apapun selain hiburan. Itu pun juga sesaat. Mereka akan mencari lagi menghibur diri lagi, scroll lagi. Kalau untuk konten kreator mungkin beda soal. Dia mencari referensi konten-konten yang baru. Riset bahkan riset seperti itu. Itu kan untuk pekerjaan. Betul. Istilahnya untuk profesi lah. Akhirnya, saya melihat generasi yang tadi mereka sebenarnya mungkin nggak tahu ya. Mau ngapain itu dia nggak tahu. Tidak bisa menentukan arah. Hari ini mau ngapain? Bukan berencana, tapi dia sebenarnya
nggak tahu arah. Bukan yang tanpa rencana, dan beda soal ya. Kita tanpa rencana, kita hanya menghadapi apa yang kita terima. Tapi ketika bahkan berjalan pun dia nggak tahu ya, bukan berarti tanpa rencana. Ya weh, wah, ono weh, Iya. nggak tahu apa-apa. Ya, karena ketika bingung mau ngapain ya ini solusinya. Gitu. Iya, Buka sosial media, udah scroll, udah disiapin semua hiburan yang ingin dinikmati. betul. Itu seperti keluar rumah hanya menghabiskan bensin ya. Ya sama. Ada Kan tujuan. untung. Nah, itu nek dia punya misalnya dia nyari ide atau untuk merefresh pikiran, mungkin itu bermanfaat. Heeh. Masa merefresh itu dia mendatangkan apa namanya sumber-sumber Inspirasi baru. itu it's okay menurutku dan penting malah. Ya seperti halnya kita setelah penat bekerja ngerokok dulu gitu kan. Nah, kalau ngerokok terus ya beda soal kerja apa ora sama halnya kan. Prai sebenarnya cuti bersama. Nah, pernah enggak di WA itu lihat fenomena orang yang sering mengupload Kata-kata manis. kata-kata motivasi? Kalau di WA aku sih kadang enggak, karena kadang kita juga hanya melihat status dari mereka yang mungkin ini tidak semua status kita lihat kan. Iya. Hanya kita yang kenal-kenal aja ya seperti itu. Cuma di tempat saya sih gitu ada. Mungkin 1-2 bukan yang terus-menerusan upload hal seperti itu. Tapi biasanya itu berulang loh. Dilakukan oleh orang yang sama. Biasanya. Lah ada contoh kasus seperti apa? Apa? Mas Juda? Ya ada sih beberapa yang tiap hari pasti muncul apa motivasi tentang positivity, tentang positif hidup. Aku kadang berpikir tiap hari posting seperti itu, upload seperti itu, berapa persen yang sudah dijalani? Dijalani sendiri ya? Iya. Karena mungkin itu ya generasi yang textbook. Ketika kita belajar teori bahwa A plus B adalah C, yang mereka simpulkan dari misalnya kejadian orang, oh ketika aku seperti ini, solusinya harusnya seperti ini. Iya. Padahal belum tentu. Iya. Belum tentu. Dan itu tadi apa? Mensugesti diri sendiri dengan kata-kata positif yang harapannya orang lain wah melihat dia sebagai orang yang positif, ternyata juga belum tentu juga. Seperti itu. Dia mungkin pengennya dianggap sebagai orang yang positif. Iya. Tapi ketika dia menghadapi masalah ya tentunya dia tidak upload di media sosial, tidak memberikan nilai jual pada penontonnya. Pertanyaannya, ketika dia setiap hari mengupload hal-hal yang positif, apakah orang itu sendiri memang orang yang positif? Jadi orang yang positif menularkan sesuatu yang positif, atau orang yang negatif agar terlihat positif dia mengupload hal-hal yang positif? Iya. Atau dia cuma butuh pengakuan. Butuh Tapi pengakuan ya, dong. validasi itu sekarang Gila validasi ya kira orang. iya loh. Di sosial media itu penuh dengan ya mungkin saya dulu pernah katakanlah saat bersepeda nih secara sederhana. Aku sudah sampai sana nih. Perlu nih aku foto di sini dan lain-lain agar dapat pengakuan Bahwa bahwa aku sudah sampai benar di sana. sampai sana. Tapi setelah lambat tahun, udah ngapain sih males. Udah foto ya motoin tapi jadi males sendiri dah ngapain. Bukan sesuatu yang apa perlu saya validasi lagi. Karena saya bersepeda kembali lagi saya bersepeda untuk saya sendiri bukan untuk orang lain. Benar-benar menikmati ketika bersepedanya gitu. Iya. Ya sudah diproses itu aja. Tapi karena kalau menurutku ketika ini dijadikan konten untuk sebuah validasi, jadinya malah nggak nyaman. Karena jadi kadang muncul perbincangan yang bisa membuat saya nggak nyaman gitu. Bumerang ya malah. Ya. Iya. Oh lagi tekan kono di foto. Nah nuntun ora aku. Lho ya senengku to nuntun apa ora. Lho urusanmu apa? Nama tak umbalno ya ra apa. Lho ya itu. Tekan kono. Kan sesimpel itu ya. Iya. Namanya sepeda itu kan alat transportasi dong. Nah terus kan mesti kan
berarti kan ada satu perilaku yang hilang dari Mas Henry, yaitu buka sosmed. Ya. Nah, sebelum berhenti dari sosmed, terutama Instagram tadi, biasanya yang dibuka apa? Kalau yang dibuka apa kadang di timeline Instagram kan kadang keluar random ya. Ya. Random itu dalam arti gini. Kalau apa namanya? Nek nggak aku pribadi ya. Dalam arti ketika yang muncul kadang di berita-berita lah, akun-akun berita. Isinya kecelakaan, terus gerebekan selingkuh, terus kemudian sing saiki mungkin ya saling menonjolkan dan menjatuhkan capres-cawapres. Dan nanti hal seperti itu tuh apa ya, nama enak gitu loh. Nah, aku pribadi loh. Isi kok gini tak sih. Ya. Terus mungkin juga konten-konten yang semacam apa ya? Joget-joget. Bukan juga, tapi semacam Mas B Udinlar, di mana dia menonjolkan apa ya? Ini kasar, kasar, terus seperti itu. Hal seperti itu kok di sini hanya kok ngene-ngene tak sih. Ya walaupun lucu, sesekali lucu dilihat, tapi kan lama-lama juga akhirnya dengan dia posting seperti itu banyak yang suka. Apakah itu juga pencerminan dari masyarakat, para likersnya? Ya, masyarakat. Iya, memang pada iya. umumnya seperti itu. Akhirnya loh kok ngono ya. Akhirnya ya udah. Berarti memang berhenti untuk mengkonsumsi itu kan gitu. Betul. Bukan yang nutup ini mencari mengkonsumsi misalnya berita tapi di tempat yang lain. Bukan yang seperti itu. Bukan seperti itu. misalnya kayak aku kan memang suka foto gitu. Kadang memang referensi foto. Nah, kadang memang di IG sudah katakanlah mentok ya. Nggak tahu harus kemana. Aku bukanya ke Pinterest. Ada yang lain gitu loh, ide-ide yang lain. Jadi kan ada konsumsi di tempat yang lain seperti itu. Nah, berarti kan ini memang untuk menyetop konsumsi itu gitu. Iya. Roomnya berbeda, pencariannya sama. Karena memang tujuan bersosial media memang berbeda-beda sih ya. Ada yang untuk ini loh, numpang nitip momen. Misalnya aku momen ini kita gak bakal terulang lagi, tak simpen lah nih ini. Ya. Di sosmed. Gitu. Kadang disimpan di HP kan entah nanti rusak file atau gimana. Ya. Yang di ya cloud lah ya. Nah, semacam itu. Cloud di situ. Nah, aku mending di cloud malah nyimpen, karena resolusinya tidak turun. Di sosial media itu turun soalnya. Dan untuk download lagi juga susah. Kan turun, pasti resolusinya turun jauh. Maneman kalau nyimpennya kalau mungkin ya bukan cuma nyimpen ya, pamer juga ada, pamernya juga. Ya kalau nyimpen ya di cloud bener itu tadi. Ya udah niatnya nyimpen aja. Manas-manasi. Kalau saya lebih manas-manasi ya. Iya sih. Provokator ya. Piknik. Dan selain malam-malam juga ya kadang apa ya? Ya seperti ini. Kan kita ketemu, istilahnya kita ini kan satu circle. Bisa enak diskusinya. Tapi kan tidak selalu saya bisa mengutarakan itu di circle yang lain. Yeah. Ini kita bisa saling mengoreksi, bisa saling menambahi, katakanlah seperti itu. Nah, di circle yang lain bisa emosi loh. Oh iya. Beda pemahaman. Nah, padahalnya ya memang saya menemukan di sebelah platform itu, sudah ngomong di sini aja deh. Terserah mau like yo bodo amat. Tapi itu yang saya rasakan dan itu yang ingin saya ungkapkan. Bodo amat, like and dislike tidak peduli. Dan bisa jadi ketika ditampilkan di sosmed yang lain, efeknya berbeda. Bisa. Iya, oh iya. Bisa. Iya. Karena audionya beda. Audionya berbeda. Level audionya beda. Seperti waktu itu berhenti dulu di Instagram, terus nyoba Twitter. Ternyata di Twitter tuh lebih mengerikan lagi tuh di Instagram. Iya. Lebih frontal. Lebih frontal, baik dari segi komen dan sebagainya. Walaupun memang
di sana kayak adu data, adu apa itu memang lebih Rinci. lebih terdata lebih tapi goalnya adalah saling mencari siapa yang lebih unggul. Terus kemudian secara sensor ya di Twitter lebih belak-belakan lagi, tidak ada sensor kayak di Instagram dan sebagainya. Wah, itu lebih mengerikan lagi malah. Peperangan, darah dan sebagainya, nudis dan sebagainya itu lebih. Nah, belajar dari kadang ini loh, Pilpres yang kemarin 2019 itu. Kan kadang karena kita punya preferensi salah satu capres, ketika ada orang teman kita jelek-jelekin capres pilihan kita, emosi. Dong. Kayaknya menyerang. Kita komen panjang. Wah, berlanjutan ini. Nah, sampai bikin second account. Nah, dari situ saya berpikir kalau seperti ini ya ngerusak kekancan, merusak hubungan pertemanan. Karena akan saling berbalas. Pasti akan saling berbalas dan tidak akan berhenti. Dan bukan tidak mungkin akan mengajak teman kita masuk dalam pertempuran komen itu. Betul. Nah, dari situ saya justru sekarang berpikirnya di konten-konten yang saya lakukan. Saya berstatement aja, bodo amat Anda mau merespon apapun. Pokoknya ini statement saya. Mau setuju ya enggak apa-apa, mau enggak setuju ya enggak apa-apa. Anda enggak setuju mau nyerang saya, counter ya, gitu dong. Iya. Wis. Ya enggak apa-apa toh, ngaku statement saya seperti ini. Saya tidak akan sering-sering mengcounter, ngapain, bang energi. Lebih seneng balesin komen yang seneng-seneng aja. Nah, bahkan tadi debat capres katakanlah, bahkan sampai pendukungnya pun ikut berdebat. Iya. Masalahnya gini, terus untungnya buat yang mendukung itu apa gitu kan? Sebenarnya tidak ada benefit katakanlah misal kita beradu argumen tentang capres, kan tidak ada faedahnya. Terus apa, tidak merubah apa-apa pada kehidupan kita, merusak mungkin iya, perubahan yang lebih buruk mungkin iya, tapi itu menjadi positif kan apa yang kita cari sebenarnya? Ya karena kalau kita ingat, kalau kita ngefans seseorang kayak sekarang K-pop, terus fans maniak bola, militan Kurvasut dan lain-lainnya itu, Persibaya, Persib, apapun itu, kan sebenarnya sama dengan pilihan capres ini. Saya jagoin ini, itu jadinya kan pride, kebanggaan. Ketika kebanggaan itu dihina, ya kita mending perang aja. Sama halnya dengan ketika Persebaya kok mau naik ke Persebaya mainnya elek, emosi dong ya, walaupun kalah gitu, tetap emosi kan gitu. PSIS bosok, iya emosi tetap Panzer biru snack dan lain-lain, tetap emosi, nggak mungkin orang. Sama halnya seperti itu. Itulah kenapa pride jadi dosa besar manusia. 1 dari 7 dosa besar manusia, iya toh. Dan ada yang lebih unik lagi kita di dunia bola ya, adalah dia yang tidak memihak siapa-siapa, tapi menjelekan semuanya itu. Kayak pandit-pandit, football seperti itu. Oportunis. Ketika hari ini misal dia menjelekan tim A, minggu depan tim A bagus, ya dia mendukung tim A, menjelekan tim lain. Siapa yang bermain lebih jelek itu yang dia serang, ya dikritisi. Ya karena bukan siapa timnya. Berlindung di pandit itu. Pundit. Iya toh, berlindungnya di situ dia. Misalnya netral. Kalau netral kan dia leleh roto ya. Lucu. Istilah netral bergeser akhirnya nanti. Iya. Istilah netral bergeser. Oh, berarti netral itu menjelekkan semuanya ya. Semuanya yang bisa dijelekan gitu. Tidak memuji yang baik, tapi siapa yang jelek. Karena itu lebih menyenangkan dan lebih ramai ternyata. Lebih ramai ya. Dia mencari kepuasannya di situ. View-nya tinggi. Iya toh. Betul. Pasti akan memicu kontra. Ya seperti katakanlah kayak coach
Justin nih gitu. Nah, ini kalau ini mungkin akan diserang ya enggak apa-apa, cuman gini juga. Serang kok. Ketika oke dia secara data dan apa namanya pengetahuannya mungkin oke. Cuma kadang orang yang lebih disukai adalah aroma pertikaian dalam konten-kontennya itu yang lebih menaikkan nilai jual di situ. Iya. Yang kita cari adon bon peace gitu. Kita itu tidak ingin perdamaian. Tidak boleh satu kata. Harus ada yang kontra. Itu jadi kan seperti itu. Cuman bahas apa nih mau lali aku. Nah, di kerjaan segitu juga. Kondisi kerjaan udah lancar nih. Wah, mesti ada yang kurang harus ditingkatkan lagi. Tingkatan ya wis adalah secara kita yang lapangan mungkin lebih tahu ya. Ya sudah, ini kondisi ideal seperti ini. Maksudnya dirusak lagi untuk ditingkatkan. Kita lebih tahu posisi pekerjaan kita seperti apa, kondisi teman kita seperti apa, dan sebagainya. Aku ya gemes ya ngomong lu gitu Mas. Dalam artian gini loh, apa kita tahu sawahku ini dalam 1 tahun hanya bisa misal 2 kali panen padi. Nah, terus ada di daerah lainnya mungkin yang bisa sampai 3 kali. Dia ingin menerapkan, di sini harusnya bisa 3. Padahal kan ya berbeda secara ininya, entah geografisnya berbeda, kalau berbeda. Terus ini variabel hewan-hewan anaknya juga berbeda. Sehingga akhirnya panen yang ketiga harus tidak padi, kan gitu. Tapi harusnya bisa nih 3 kali. Dia kan enggak seolah-olah dia tahu banget persis lapangannya dari dia yang pelaku gitu. Kan gemes kayak. Berarti dia yang punya sawah, kamu bekerja lebih tahu kondisi lapangannya gitu ya. Terus harus dicoba, akhirnya dicobakan. Tapi endingnya juga sama aja, nggak bisa. Akhirnya ya kembali ke pola lama, tapi dia juga akhirnya lepas tangan. Tidak terus menindaklanjuti itu seperti apa, tidak mau dianggap bahwa pendapatnya yang waktu itu adalah salah. Akhirnya seperti itu. Bagi mereka-mereka yang apa ya? Ya yang punya sawah lah ibaratnya seperti itu. Membaca resep tapi skill masaknya untuk membaca resep ini belum mumpuni. Silakan gitu. Jadi enggak sampai pada membaca resep itu sampai pada fase rasa itu loh. Oh, kira-kira gini. Kan gitu dong. Itu yang menyebalkan. Tapi ya no ya. Dan banyak. Nah iya. Lu sering nggak gitu? Kok malah sering? Sering gitu. Karena kebanyakan yang disampaikan sesuatu yang idealis. Ya, idealnya. Tapi dia tidak memasukkan variabel realitanya. Sorry, bukan ideal. Egois. Malah. Loh iya, egois menurut saya. Menurutku iso iki. Nah, gitu. Ini ideal kan bertanya, menurutmu iso ngene ra? Menurutku iso ngene. Harus ketemu titik tengahnya, ketemu idealnya di mana. Iya loh. Nek menurutku ngene iku egois jenenge, iku kan menurutmu. Kamu tidak bertanya dulu pada yang pelaku. Kamu hanya sebagai observer melihat oh iso iki. Padahal skillmu jadi pelaku aja belum pernah kok. Mungkin konsultan itu ya seperti itu ya. Ya bisa jadi loh, maksudnya dia stepnya gini, stepnya tidak ke jadi orang mato sawah dulu, tiba-tiba sekolah Pak Pencing lewati ini langsung jadi itu loh. Nah, mungkin konsultan itu ada yang seperti itu yang berhubungan dengan eksekusi loh. Maksudnya kayak di perusahaan terhadap apa kebersihan apa ya, itu mungkin seperti itu secara umum ya. Yang umum. Tapi kayak konsultan pajak berbeda, dia tanpa harus karena dia bisa tahu loh. Iya karena fokusnya ada pajaknya. Betul. Tapi kalau konsultan perusahaan misalnya gini, dari perusahaan kosmetik dia akan menerapkan apa yang pengalamannya di kosmetik itu pada perusahaan manufaktur. Mobil atau motor sudah ya, berbeda. Disiplinnya berbeda. Iya, disiplinnya berbeda.
Yang dia pakai pada ya tadi idealnya adalah ketika di ini seperti itu. Biasanya konsultan seperti itu kan ngomong dulu saya di Ya. sana. Apakah di sana sama dengan di sini? Ya tidak. Tapi kan dipercaya karena dia konsultan pernah garap di Ya. perusahaan A, maka yang dia omongkan adalah sebuah kebenaran ini. Hanya karena perusahaan yang A itu lebih besar tinggi Oh, grade-nya iya. dibanding perusahaan kita. Bener dong. Iya, iya. Terjadi ngono dong. Nah, coba dia suruh ke bengkel bubut itu. Pak kabeli diresiki alah ngene mlaku kok Mas. Loh, di sana pakai steker, di sini juga dipuntir. Alah Ahli. soweno. Gimana? Ini ahli lah. Tahan setrum ini. Ya, enggak empan-papan. Ya, Iya. Ibaratnya ke bengkel cat pinggiran lah. Kalau di atas tuh masuk mobilnya sudah dicelup ke dah semua catnya. Kan cat celup di sana. Saat gelodong mobilnya celup ke. Celup ke. Serius. Celup. Kowe tak celup ke. Nah, yang repot itu gitu loh. Misal kita sebagai user manggil konsultan terus berhadap, oh ya berarti bener sih dia ngomong. Saya harus bisa seperti ini. Tapi dia tidak melihat perilaku kita sebagai pelaku di bawah. Maksudnya gini, ketika kita misal ganti ban sepeda motor, itu dalam 2 menit bisa lepas. Di sana aja bisa, kan gitu kan biasanya konsultan. Caranya begini. Hei, kowe gak ngerti iki, motorku iki umur piro? 10 tahun terawat, 5 tahun tidak terawat, 1 tahun mainnya di pantai dan lain-lain. Itu kan banyak variabel. Saya lebih tahu, jangan ngatur saya. Boleh ngasih pandangan, tapi ke bawahnya saya yang menentukan. Itu bagi pemilik usaha yang punya integritas. Nah, harusnya seperti Mungkin itu. yang mendatangkan konsultan itu, dia sebenarnya tidak bisa menyesuaikan lingkungan kerjanya dengan kondisi yang sebenarnya dihadapi sendiri. Oh, iya. Ya, karena itu tuh konsultan, kan dari kata konsultasi. Iya. Dia orang yang memberikan konsultasi. Misal dia konsultan, Win, gawe teh sing enak menurutmu piye, Win? Dia bilang, oh tehnya segini, airnya segini, gulanya segini. Enak tuh, enak, oke, saya coba dong. Tapi kan tidak selalu hasil akhirnya sama dengan dia. Iya. Betul nggak? Iya. Saya bisa merumuskan sendiri, oh ternyata ini enak, tapi tidak pas ketika saya jual. Atau cost-nya terlalu tinggi nih. Atau Saya lidah harus masyarakatnya betul. berbeda. Kan saya harus menyesuaikan. Ya dia tidak salah. Saya ketika mengartikan rumus atau resep dia menjadi resep saya sendiri juga tidak salah. Yang terjadi biasanya omongannya konsultan ini ditelan mentah dan harus dilakukan. Dianggap dewa. Dianggap dewa. Oh, ini daya orang kidulan, gue seneng manis kayak gudeg manis dan sebagainya. Orang Sulawesi sukanya pedes. Ketika jual manis di Sulawesi kan juga Nah, pas kan gitu. kadang seperti itu. Jadi konsultan aja, konsultan. Atau labab ya. Loh, kalau orang yang jeli melihat konten kita itu, kita sudah konsultan loh sebenarnya. Cuma ya tadi, ego tadi. Oh, iya. Yang bicara siapa? Wong gondrong-gondrong masa ya. Jadi konsultan. Kemarin gondrong-gondrong kakinya naik. Nggak sopan. Udah. Konten-kontenku kok nggak sopan. Sopan loh. Kita baju ya pakai navy, celananya navy. Ya, ternyata ada kesamaan ya. Iya. Maksud. Gondrong boleh, tapi punya konsep ya harus Iya. gitu. Itu dari sini yuk belajar misalnya yuk tidak tahu juga suatu saat akan terbawa kemana. Pentingnya menjalankan setiap prosesnya. Step by step jadi tidak ada yang dilompati sehingga ketika kita memberikan mungkin referensi itu kita bisa titis gitu loh. Nah, kita ada step yang dilewati misalnya harusnya stepnya adalah macul dulu selama beberapa tahun kok dilewati kan ya wis berarti ketika kita memberi referensi ada variabel itu yang terlewat. Variabel mengevaluasi tadi. Nah, merefleksi diri sendiri tadi. Itu yang terlewati seperti itu. biasanya seperti itu. Iya.